taufik kepada Bapak Haji Soleh. Tolong tangan kanan diangkat semuanya, lalu tempelkan di jantungnya masing-masing. Jantung ada di dada sebelah kiri. Tolong jangan megang jantung orang lain ya, jantung sendiri yang dipegang. Ada penelitian ilmiah, siapa yang memegang jantungnya dengan tangannya sendiri secara lembut, kemudian memperbanyak sholawat, istighfar, tasbih, bacaan Quran dengan khusyuk tentunya, maka insya Allah semua aura negatif di tubuhnya akan dihilangkan oleh Allah. Termasuk perasaan sedih, susah, galau, semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pegang jantung masing-masing. Kita lanjutkan. Ya Habibi, ya Musa Taufiqaini, ya Habibi, ya Musa Taufiqaini, ya Mu'ayyad, ya Mubajjal, ya Imam Qiblatain, sallallahu satu salam lagi tapi yang khusus ya. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyati
sahbihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa nuri وَلِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ. Masya Allah. Semoga semua dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus dihilangkan hal-hal yang negatif di tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimakumullah, wa bil khusus kiai, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, para tuan guru, para tokoh adat, tak lupa yang kita banggakan Bapak Kadis kita yang luar biasa, subhanallah. Juga yang kita banggakan tentunya Ketua Takmir Masjid Nuruddin, sekaligus para pendirinya yang tadi dipaparkan di sana. Saya baca ada 3 orang kurang lebih. Intinya, Masya Allah, ini luar biasa malam hari ini. Saya kaget luar biasa. Saya sudah lama nonton film Jaka Sembung. Ternyata Jaka Sembung dari sini aslinya ya. Masya Allah, baru tahu sekarang ya. Asal usul Jaka Sembung ternyata dari Desa Sembung ya. Sekalian mohon maaf, saya mewakili tim Safari Dakwah Syekh Anas Jabir, sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darul Dakwah yang prakarsai Safari Dakwah ini. Kenalkan, nama saya Restu Sugiarto, kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh program Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Take Me Out Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Adakah janda di sana? Kenapa yang jawab Pak Lurah? Tolong jomblo, janda, duda jangan pulang dulu. Malam ini kita nikahkan langsung ya. Singkat cerita, 7 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia, judulnya Surga Menanti, ada di YouTube. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Film itu tentang Al-Quran dan saya berperan jadi guru tahfidz di dalam film tersebut. Ternyata sekarang Allah takdirkan saya membersamai adik-adiknya almarhum Syekh Ali Jabir untuk Safari Dakwah Keliling Indonesia, melanjutkan impian besar almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Itulah mengapa sudah hampir 4 tahun ini kita keliling terus ya bersama adik-adiknya Syekh Ali Jabir, terutama yang paling sering adalah Syekh Husain Jabir, itu putra yang ke-7, kemudian juga yang paling sering dengan adiknya Syekh Ali Jabir yang paling ganteng, yaitu yang ada di belakang saya. Beliau adalah Syekh Anas Jabir. Jangan salah sangka, Syekh Anas Jabir ini masih muda, usia belum genap 30 tahun ya. Beliau ini lahir dan besar di kota Madinah, maka tolong lihat hidupnya beda sama kita ya. Kalau beliau karena lahirnya di Madinah, hidupnya mancung keluar ya. Kalau kita juga mancung tapi ke aku sendiri ya. Saya Anas Jabir usia 12 tahun, beliau sudah hafal 30 juz. Kalau ibu-ibu 12 tahun hafal apa ini? Kalau dari wajah-wajahnya kayaknya Qul ahad, usia 14 tahun beliau sudah menjadi imam di masjid-masjid di kota Madinah. Di sana imam gak harus yang paling tua, tetapi paling tidak memenuhi 3 syarat. Yang pertama hafal Quran, yang kedua
bacaannya benar, yang ketiga suaranya indah. Kakak-kakaknya Syekh Anas Jabir mengakui di antara 12 bersaudara itu yang paling bagus suaranya Syekh Anas Jabir. Nanti kita dengarkan lagi suara beliau ya. Oke, Bapak sekalian, nanti akan saya terangkan lebih detail tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi kita akan simak dulu tausiah dari Syekh Anas Jabir karena beliau jauh-jauh dari Medina ke sini, tapi sebetulnya istri beliau itu orang Lombok ya. Makanya beliau nanti mau ceramah pakai bahasa Lombok ya. Istri beliau orang Pojok ya, nggak jauh dari sini. Beliau bilang ke saya, katanya saat ini saya itu seperti pulang kampung karena memang banyak keluarga besar beliau di Lombok, terutama di Ampenan dan juga di Pojok. Sudah siap semua menyimak tausiah beliau? Ya. Kalau sudah siap, permintaan saya satu sebelum beliau tausiah. Tolong semua bisa senyum dulu. Jangan terlalu tegang. Termasuk yang sakit gigi tolong senyum dulu. Udah sakit gigi sedih lagi ya. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 8.000 kali per hari perlu kita periksa. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Ya, kita akan langsung simak tausiah dari Syekh Anas Jabir. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Dikit, sudah ada. Untuk YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana saya lanjut ceramah bahasa Arab saja? Saya nampak ini bisa bahasa Arab semua ya? Arab malu. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini yang saya hormati, yang saya muliakan. Para alim ulama, para ustaz wal ustadzah, para haji dan hajjah sekalian, berkhusus PKM Masjid Jami' Nuruddin, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat walafiat, panjang umur dan mudah-mudahan umurnya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat juga Masya Allah hadir bersama kita Bapak Kepala Desa, semoga diberkahi Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Kepala Dusun kalau hadir semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
para sepuh yang saya banggakan dan adik-adik yang saya muliakan, Masya Allah, dan tim hadrah luar biasa tadi salawatannya, semoga insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang luar biasa, ini ibu-ibu atau masih muda semua? Karena saya nampaknya ini sekitar 18 tahun ya. Mungkin sakit mata Syekh ini ya. Kebalik 81. Semoga panjang umur, sehat walafiat, anak cucu salih salihah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang istimewa, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tetapi insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semuanya. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan artinya nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat. Jadi malam ini bukan lagi manusia yang memuliakan kita, tetapi Allah yang akan memuliakan kita. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah memuliakan kita. Kenapa? Karena kita sedang berada di tempat yang paling mulia, di taman surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau Anda sekalian melewati taman surga maka duduklah. Kata sahabat, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalisul dzikr, majlis zikir, majlis ilmu. Apalagi kita sedang berada di rumah Allah, kita tamu Allah pada malam hari ini. Makanya insyaallah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai majlis ilmu kita akan dikatakan kepada kita, "Qumu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atukum hasanat." Silahkan pulang, telah diampuni, telah digantikan dosa-dosa yang menjadi pahala. Jadi ini sudah luar biasa ini. Bukan dihapuskan dosanya, tapi digantikan dosa-dosa yang menjadi pahala. Alhamdulillah. Dulu kita banyak dosa, sekarang banyak pahala karena sudah menjadi pahala. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat, pada malam ini yang berbahagia, tepatnya malam Jumat ya. Dan di masjid ini yang sangat mulia, Masya Allah, umurnya 64 tahun ya. Masya Allah. Mudah-mudahan masjidnya semakin makmur, jemaah semakin ramai, mengurus insyaallah kuat, sihat walafiat. Mudah-mudahan insyaallah berkah min rabbal alamin. Sedikit saya koreksi, dari tadi banyak yang bilang imam besar Masjid Madinah. Kalau saya bukan imam besar, imam kecil. Jangan kebalik itu. Karena saya masih muda lah. Cuman kita biasa di Arab, gelar syekh itu, gelar syekh, bisa jadi anak kecil kita panggil syekh. Itu enggak harus khusus ulama. Jadi saya bukan alim ulama, bukan ustaz, bukan. Cuman syekh. Kenapa dipanggil syekh? Karena hafal Quran dari kecil. Jadi jangan kira saya punya kelebihan dari bapak ibu sekalian. Ya. Kalau saya punya kelebihan, mungkin cuma satu, lebih ganteng. Ya, selain itu ya. Betul? Kalah semua bapak-bapak ini. Alhamdulillah. Tetapi sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita sebagai orang Muslim, mudah-mudahan juga orang mukmin, kita saling mengingatkan. Jadi orang yang memberikan nasihat bukan artinya dia lebih baik daripada yang mendengar nasihat, tidak. Tapi kita sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, sebagai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering lupa
Orang mukmin juga, kata Rasulullah, nasi idza dzukira dzakar. Dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang malas, kadang-kadang ketinggalan ibadah, kadang-kadang melakukan salah, dosa, maksiat. Namanya manusia kan? Walaupun muslim, walaupun mukmin, tapi tetap akan melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik antara kita yang bertaubat. Bagaimana bertaubat? Saat diingatkan. Kadang-kadang kita gak terasa kan? Kita melakukan salah gak sadar. Oh, itu manfaatnya punya saudara muslim, saudara mukmin, dia ingatkan. Itu manfaatnya ustaz, ulama, guru besar. Itu dia ajarkan kita mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah. Pada malam ini yang berbahagia, yang Syekh ingin sampaikan cuma nasihat yang singkat. Jadi insyaAllah gak lama. Paling-paling sampai jam 1 malam selesai. Kok ketawa ini? Kenapa? Siap? Masya Allah. Tolong panitia kuncikan pintu supaya gak ada yang kabur. Saya tahu mana yang bilang siap tadi kabur langsung ini. Saya ingat waktu pertama kali saya datang ke Indonesia sebagai imam tarawih tahun 2013. Diminta jadi imam di beberapa masjid, salah satunya Masjid Raya di Kota Makassar. Saya imam di situ, katanya salat 23 rakaat. Masya Allah, saya bilang seperti di Madinah. Di Madinah banyak juga yang 23 rakaat. Tapi di Madinah, kalau salat 23 rakaat, baca 1 juz itu minimal. Ada yang sampai baca 3 juz, ada yang dari mulai 1 sampai 10. Di Madinah itu ada masjid, setiap 3 malam dia khatam 30 juz. Malam pertama 10, kedua 10, ketiga 10, udah selesai 30 juz. 3 malam khatam. Saya berpikir ya minimal lah 1 juz. Karena di Arab itu biasa. Kalau mau pendek, salatnya 11, bukan 23. Jadi kalau ada masjid salat 11 rakaat, berarti itu pendek. 1 jam lah. Pendek 1 jam. Kalau 23 rakaat, kurang lebih 2 jam. Karena baca 1 juz. Jadi saya berpikir minimal lah 1 juz. Allahu Akbar. Saya imam. Waktu saya mulai salat, saya masih ingat jamaah dia itu full. Ramai itu sampai ujung. Karena 10 malam akhir juga. Tapi setelah beberapa rakaat, saya faham bahwa pasti ada di antara jamaah yang tua, ada yang sakit kan. Jadi saya mau tanya Pak BKM, bagaimana Pak? Mau istirahat dulu 2 menit, mau minum air dulu. Saya lihat belakang, saya kaget karena sudah enggak ada jamaah lagi. Mau tanya siapa lagi, itu sudah enggak ada jamaah. Ya Allah, ini ada orang itu enggak mau ya. Lebih cepat lebih baik. Salah masjid ada yang bilang. Ini orang Arab suka panjang-panjang. Jadi insyaAllah kita kasih yang singkat aja, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya memberikan wasiat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang termulia, Nabi yang terbaik, yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam umurnya pendek. Kadang-kadang itu buat manusia heran. Kok bisa orang umurnya pendek dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang yang umurnya panjang? Bahkan yang umurnya panjang, semua umurnya dia isikan dengan amal ibadah kebaikan. Contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umurnya berapa? Banyak di antara ulama menjelaskan umurnya itu
1444 tahun. Kurang lebih seperti itu. Yang pasti itu di atas 1000 lah. Dakwah niat saja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dakwah niat Nabi Nuh 950 tahun. Itu dakwah. Bagaimana dakwah Nabi Nuh? Firman Allah di surah Nuh, qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku ini malam dan siang hari. Jadi dakwahnya bukan siang hari, tapi malam pun dia berdakwah. Beberapa ayat selanjutnya, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian ya Allah, aku berdakwah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dijelaskan oleh ulama, kata ulama, beliau ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwah terang-terangan seperti ini, ketemu orang di pasar, ketemu orang di jalan, ketemu orang duduk ramai-ramai. Tapi sembunyi-sembunyi gimana? Kata ahli ilmu, beliau datangi setiap orang masing-masing ke rumah sendiri. Berapa rumah ada di desa ini? Setiap rumah dia datangi, ketok pintunya, dakwah kepada orang di rumahnya sendiri. Perjuangannya luar biasa. Pagi hari, malam hari. Luar biasa. 950 tahun. Bukan sebentar itu. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dakwah di jalan Allah hanya berapa lama? 23 tahun. Dari umur 40 sampai umur 63. Hanya 23 tahun berdakwah di jalan Allah. Kok bisa ya? 23 tahun pahalanya lebih besar dari dakwah 950 tahun. Apa yang membedakan? Luar biasa. Dijelaskan oleh ulama, ada sesuatu yang termulia yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siapa saja dan apa saja dekat dengan ini, itu akan menjadi yang termulia. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang menjadikan ini seperti keluarga, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, akan dimasukkan dalam keluarga Allah. Keluarga Allah dari golongan manusia yang dekat kepada ini. Apa itu? Itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW saja yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Makanya Nabi yang termulia. Satu malam, janganlah manusia, satu malam menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Firman Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam lebih baik daripada 83 tahun. Kenapa lebih baik? Rahasianya apa? Kelebihannya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Orang yang dekat kepada Al-Quran itu manusia yang paling bahagia. Harus tahu ini. Manusia yang paling bahagia itu yang ada Quran dalam hatinya. Apapun ujian yang dia menghadapi, apapun cobaan yang berat akan menjadi ringan bagi dia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ujiannya luar biasa. Ibunya sebelum melahirkan, ayahnya sudah meninggal duluan. Gak lama setelah ibunya melahirkan, ibunya juga ikut meninggal. Istrinya kesayangannya Siti Khadijah meninggal, tinggalkan beliau saat beliau sangat butuh. Pamannya Abu Talib meninggal saat Rasulullah butuh, bahkan meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah pernah 3 bulan tak pernah hidupkan api di rumah, yang artinya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Makanannya kurma, minumannya air. Pernah lewat 4 hari Rasulullah tidak makan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking lapar beliau ikat 2 batu di perutnya. Supaya tahan perut, ikat 2 batu. Kalau sahabat ada di antara mereka yang lapar, kalau mereka lapar, ikat 1 batu. Kalau Rasulullah 2 kali. Ujiannya selalu 2 kali lipat. Kalau sahabat sakit, demam misal, biasa seperti orang di antara kita orang sakit. Kalau Rasulullah sakit, itu seperti 2 orang yang sakit. Kenapa? Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah selalu 2 kali lipat? Karena beliau mendapatkan 2 kali lipat pahala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dakwah di kota Taif. Ceritanya Rasulullah SAW berusaha di kota Mekah dakwah terus, banyak yang tidak mau masuk Islam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cobalah, saya mau dakwah di kota Taif. Karena kota Taif itu masih ada hubungan keluarga dari ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berasal dari kota Taif. Kata Rasulullah, pasti di sana masih ada hubungan keluarga saya, pasti mereka akan ikuti saya kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah menuju Taif jalan kaki. Makkah ke Taif itu naik gunung. Makkah di bawah. Gunung-gunung itu di sekitar kota Makkah. Rasulullah menuju Taif. Taif itu di atas gunung. Kalau Bapak Ibu sekalian Allah mengizinkan bisa berangkat umrah haji, nanti mampir ke kota Taif. Itu dingin karena di atas gunung puncak. Rasulullah keluar dari Makkah menuju Taif yang kurang lebih 100 kilo. Beliau jalan kaki. Kenapa? Karena kalau beliau mau naik kuda atau unta, tidak diperbolehkan. Karena kata Quraisy, mau ke mana? Mau keluar dari Makkah, mau ke mana? Mau dakwah, tak boleh. Kalau jalan kaki, pasti mereka berpikir, mau dekat. Nah, bisa jauh pasti, jalan kaki ini. Pasti mau dekat kan ke sana ke situ. Ternyata Rasulullah SAW pergi sampai kota Taif. Harapan Rasulullah SAW, mereka sambut beliau dengan salawat, dengan lagu. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Itu harapannya. Ternyata mereka sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi batu. Disuruh anak-anak yang gila, budak-budak, anak-anak kecil disuruh lempar Rasulullah bagi batu. Sampai kepalanya berdarah, kakinya berdarah. Dalam satu riwayat beliau kabur lari sampai beliau pingsan di jalanan. Dalam perjalanan pingsan, tak kuat. Beberapa tahun kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan engkau paling sakit? Kapan engkau paling capek? Kapan hatimu itu terluka?" Kata Rasulullah, waktu saya dakwah di kota Taif. Coba bayangkan, tidak bisa kita bayangkan. Itu paling parah itu.
Bagaimana Allah menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah turunkan Al-Quran surah Yusuf. Coba bayangkan. Al-Quran diturunkan ke hati Rasulullah. Oh, tenang. Kata Rasulullah, ternyata Nabi Yusuf juga menghadapi cobaan yang luar biasa. Dari kecil, saudaranya lempar dia ke sumur. Tak lama Nabi Yusuf ini dikeluarkan dari sumur dan dijualkan sebagai budak. Dengan harga yang rendah, tak ada harganya. Padahal dia Nabi. Tak lama Nabi Yusuf dimasukkan penjara bertahun-tahun. Coba bayangkan. Ujian dan cobaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah tenang. Alhamdulillah. Rasulullah kalau lagi sakit, kalau lagi capek, kalau lagi sedih, kata Rasulullah, wahai Bilal, arihna biha ya Bilal. Hei Bilal, sini. Supaya kita tenang, ayolah kita salat. Kalau Rasulullah salat, saya perhatikan, banyak di antara kita, kalau salat lebih panjang sujud daripada berdiri baca Quran. Kalau Rasulullah kebalik, lebih panjang berdiri. Dalam riwayat Rasulullah berdiri Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam riwayat Al-Ma'idah, Al-An'am. 7 juz kurang lebih. Itu rakaat pertama itu. Jangan itu salat, itu rakaat pertama alaihissalam. Salatnya panjang sekali. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, itu salat itu tiang Islam kan? Kalau tiang Islam jatuh, Islam itu jatuh. Seperti masjid ini, coba hancurkan tiang ini, jatuh masjidnya. Itulah salat. Kalau nggak ada salat, Islam itu nggak ada. Orang puasa, orang sedekah, orang haji, tapi nggak salat itu nggak diterima. Salat yang pertama kata Rasulullah yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran juga, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Ternyata salat betul agung, betul mulia. Ada yang lebih agung kata Allah, zikrullah, zikir kepada Allah lebih agung daripada salat. Bahkan salat itu mendapatkan kemuliaan seperti itu, kelebihan karena isinya adalah zikrullah. Allahu Akbar, kita ucapkan zikir Allahu Akbar. Baca doa istiftah, baca Al-Fatihah, itu semua itu zikir. Baca ayat Quran, ruku', baca doa ruku', subhana rabbiyal a'la, itu semua zikir. Makanya salat itu tiang Islam karena zikir selalu. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Berzikirlah kepada aku berzikir kepada kalian. Ingatlah kepada aku ingat kepada kalian. Salat, kalau kita salat tidak baca surah Al-Fatihah, itu salatnya enggak sah, enggak diterima. Kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tidak diterima salat seseorang kalau tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Quran, Al-Fatihah itu. Harus baca Al-Fatihah. Di antara ulama yang menjelaskan kalau sebagai makmum, misal tadi salat Isya, imam sudah baca Al-Fatihah, makmum di belakang sudah mengucapkan amin setelah imam, sebagian dari ulama membolehkan tidak harus membaca Al-Fatihah makmum. Tapi mau baca, ya lebih baik lagi. Terserah masing-masing. Intinya Al-Fatihah itu harus dibaca di dalam salat. Al-Quran. Al-Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran Allah akan memuliakan manusia. Dengan Al-Quran Allah akan menghina manusia. Dengan Al-Quran ada manusia termulia dan ada manusia terhina. Ada orang sihat walafiat, orang Masya Allah hebat, tapi tidak dimuliakan oleh Allah karena dia jauh dari Al-Quran. Ada orang sakit. Kalau orang sakit ini, saya yakin
Kalau dia tidak dekat dengan Al-Quran, saya yakin di mata manusia itu dianggap orang gila. Ada seseorang di Lombok, namanya Naja. Naja namanya. Masuk acara Hafiz Indonesia. Naja badannya tidak normal, akalnya tidak normal. Janganlah badan saja, akal, otaknya tidak normal. Naja itu hafal 30 juz Quran. Hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surat. Kalau orang bertanya, saya lihat, Naja, tolong baca halaman 291 ayat yang paling bawah. Bukan yang paling atas, yang paling bawah. Dia bacakan. Ya Allah. Almarhum Syekh Ali Jabir saat bertemu dengan Naja, beliau cium tangan Naja, cium kepala Naja, dan cium kakinya Naja. Allah memuliakan Naja. Kenapa? Apa kelebihannya? Al-Quran. Al-Quran. Saya pribadi ini, saya masih muda. Belum 30. Saya cinta. Saya kelahiran 96. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bu, ya, jangan naksir Syekh karena sudah laku Syekh. Alhamdulillah. Mau daftar katanya. Masih muda, bahkan di umur 14 tahun, alhamdulillah Allah memuliakan kita. Bahkan kata sahabat, janganlah kita orang di zaman sekarang. Di zaman sahabat, kata mereka, kita sebelum datang Rasulullah, sebelum datang menajarkan Islam Quran, kita gak punya kelebihan daripada orang lain. Bahkan kita terhina, tidak punya nama. Orang Arab itu di mata manusia lain itu terhina. Gak punya kelebihan, gak punya kehormatan di hadapan umat-umat yang lain. Datang Rasulullah membawa wahyu Al-Quran, termulia mereka, menjadi manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Gak ada lagi lebih baik daripada sahabat Nabi, kecuali Nabi dan Rasul. Semua orang yang mendahului kita zaman dulu, umat-umat yang mendahului kita, siapapun dia, orang salih apapun dia, tetap sahabat itu lebih mulia, kecuali kalau dia Nabi atau Rasul. Sahabat itu yang terbaik. Apa kelebihan sahabat? Sahabat itu rata-rata tidak hafal 30 juz. Harus kita tahu. Rata-rata sahabat itu tidak hafal 30 juz. Tapi semua sahabat cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan dengan isinya Al-Quran, beramal dengan isinya Al-Quran, dan menhayati Al-Quran. Itu rata-rata sahabat. Kenapa tidak hafal? Kata banyak di antara mereka, kita tidak berani hafal karena kita mau amalkan dulu baru hafal. Awal amal, kalau saya sudah hafal saya amal dulu, baru saya lanjut. Kalau kita hafal aja. Cik, gimana cara cepat hafal Quran? Hafal, tapi tidak pernah beramal. Itu paling rugi itu manusia. Karena Al-Quran bukan wajib dihafal. Tidak ada kewajiban untuk hafal Quran 30 juz. Tapi Al-Quran wajib dibaca, wajib diamalkan isinya, wajib ditadaburi. Jadi orang yang dekat kepada Al-Quran dinamakan oleh Rasulullah keluarga Al-Quran, keluarga Allah dari golongan manusia. Saya tutup dengan cerita ini. Di Palestina, saudara kita yang berada di Palestina, semoga Allah memberikan pertolongannya kepada mereka. Dulu sebetulnya saya saat melihat video-video itu sakit hati, nangis seperti orang biasa yang ada rasa iman dalam hatinya. Cuma lama-lama ternyata kita yang lebih miskin daripada mereka. Karena mereka itu mendapatkan kelebihan, mendapatkan tanda cinta Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah kalau mencintai hamba, ibtalah, Allah kasih ujian. Kalau orang mendapatkan ujian, kemudian kita melihat orang itu sabar, itu syarafnya. Sabar
itu pasti dicintai oleh Allah. Di Palestina seperti itu. Orang ujiannya berat, sabar. Itu pasti dicintai oleh Allah. Bahkan mereka mendapatkan husnul khatimah, meninggal syahid, masuk surga tanpa hisab, bahkan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Kita belum tentu mendapatkan husnul khatimah. Kita berharap aja dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Tapi mereka luar biasa betul. Saya lihat anak kecil saat orang tuanya meninggal, saat terusir dari rumah jauh-jauh sampai dia tidur di sekolah karena nggak ada tempat tinggal selain sekolah itu. Anak kecil lagi berdiri membaca Quran. Ditanya, "Nah, kenapa baca Quran?" Baru saya tenang, kata dia. Kalau saya baca Quran, baru saya tenang. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dengan zikir Allah hatinya baru tenang. Wallahi terbukti. Saya lihat orang yang susah hidupnya, lama nggak makan, nggak punya rumah, nggak punya mobil, tapi ada Quran dalam hati. Wallahi demi Allah saya lihat dia senyum. Bahkan saya lihat anak muda yang putus 2 kakinya, dia senyum. Ditanya, kenapa senyum? Kok senyum-senyum aja padahal kehilangan 2 kaki ini? Ini pilihan Allah bagi saya. Alhamdulillah. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan saya. Ada keyakinan, ada iman dalam hati. Dan saya ketemu juga, ada salah satu orang kaya yang saya kenal, dekat sama saya. Dia curhat. Orang kaya itu. Dia bilang, "Syekh, demi Allah, saya merasa mati." Saya bilang, saya enggak heran. Merasa mati. Padahal orang kaya, itu biasa saya bilang. Banyak orang seperti itu. Banyak orang nampaknya itu bahagia. Dia pura-pura bahagia. Malu orang melihat dia gak bahagia. Karena dia punya jabatan atau punya mobil atau punya harta, atau harus dia nampakkan kebahagiaannya dengan yang dia miliki. Tapi kalau dia sendiri, galau, stres. Ada salah satu orang kaya, dia minta doa 12 tahun tak bisa tidur malam, kecuali kalau minum obat supaya bisa tidur. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah, jangan kira itu sama. Kata Rasulullah, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mati. Jadi orang kalau tidak baca Quran, itu akan dimatikan hatinya. Tak bisa menikmati dengan yang dia miliki. Saya lihat dan saya dengar cerita anak muda zaman sekarang itu galau. Anak muda belum 22 tahun. Rata-rata itu dari umur 15 sampai 22. Galau, stres, pusing. Bahkan saya lihat anak kecil gini aja. Anak kecil. Ya Allah, saya bilang. Saya lihat foto saya waktu kecil, saya lihat selalu begini. Iya, betul. Saya heran kenapa anak kecil zaman sekarang kok cemberut aja ya. Karena kita selalu kasih anak kita, mohon maaf, selalu kasih anak kita HP. Dia sibuk aja dengan HP. Tapi zaman dulu, orang tua kita kasih kita Quran. Quran. Tenang. Anak kecil, nikmat. Subhanallah. Saya lihat anak muda, umur 20 tahun. Mabuk-mabuk. Kenapa mabuk-mabuk? Supaya hilang kesadarannya. Anak muda tuh kok ya Allah.
Memang zaman ini luar biasa. Kenapa? Karena jauh dari Quran. Itu tak bakal tenang hidupnya. Tak bakal tenang. Tak bakal bahagia. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang-orang yang jauh dari zikirku, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang pusing dan stres saja. Bukan begitu saja, tapi kata Allah, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan dia bertanya, kenapa ya Allah aku buta padahal di dunia bisa melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Di dunia kamu kenal Al-Quran, tapi tinggalkan Quran, lupa dengan Al-Quran, makanya kita lupakan. Tidak ada artinya manusia itu di sisi Allah, karena jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli Quran, orang yang bahagia insya Allah. Bahagia di dunia, bahagia di dalam kubur, bahagia di hari hisab, bahagia nanti di hari kiamat dengan Al-Quran. Ujian besar berat, dengan Al-Quran hatinya tenang, kata Allah. Gak lama sedih menghadapi ujian. Contoh lihat saudara di Palestina, ibu anaknya meninggal, ibu senyum, kata ibu, alhamdulillah, semoga anak saya memberikan syafaat kepada saya di hari kiamat. Rahasianya apa saudara di Palestina? Tulis di Google YouTube bahwa penghafal Quran di Palestina. Lihat sendiri masing-masing. Rata-rata mereka hafal Quran. Setiap rumah harus ada di dalamnya penghafal Quran. Orang tua kalau nggak bisa anak, kalau nggak bisa cucu, pasti di rumah itu ada penghafal Quran. Makanya alhamdulillah luar biasa kekuatan hatinya. Mudah-mudahan insyaallah juga di Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, kata beliau, insyaallah di Indonesia akan lahir 1 juta penghafal Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk dan anak cucunya insyaallah termasuk 1 juta itu. Insyaallah ahli Quran, keluarga Allah dari golongan manusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Udah jam 1 belum ini? Mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat. InsyaAllah semua yang hadir Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan segala hajatnya. Allah sembuhkan penyakitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anaknya salih salihah. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan bahagia nikmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan, saya mohon maaf. Kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اتباعه
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran di akhirat dapat syafaat dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Syekh Anas Jabir, Syekh Anas Jabir akan bagi-bagi hadiah dulu. Syekh Anas Jabir akan bagi-bagi hadiah dulu. Tolong dilihat, apa ini? Al-Quran. Tapi mohon maaf, ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan langsung dari Syekh Anas Jabir sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan dengan Syekh Anas Jabir, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Bahkan gak cuma dikasih hadiah langsung oleh beliau, bukan oleh saya, tetapi yang maju ke depan nanti juga akan didoakan oleh beliau, semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Masih didoakan juga oleh beliau, barangkali yang maju ke depan punya hajat khusus belum lancar, semoga dilancarkan oleh Allah. Bisa jadi yang maju ke depan nanti diam-diam mungkin sedang sakit belum sembuh-sembuh, atau mungkin hutang belum lunas-lunas, atau mungkin lama nikah belum punya anak, atau mungkin jomblo, janda, duda, dari musim rambutan sampai musim durian, sampai balik lagi musim rambutan, belum juga dapat jodoh, nembak janda 5 yang nolak 9. Atau mungkin yang maju ke depan nanti diam-diam ternyata punya usaha, tapi usahanya maju mundur, gak maju. Jatuh bangun, gak bangun. Semua kesulitan keduniaan akan dibantu didoakan oleh Syekh Anas Jabir di depan sini. Masih ada bonus satu lagi, berpelukan dan foto bersama beliau. Tapi berpelukan berlaku untuk bapak-bapak, ya. Ibu-ibu nggak boleh. Ibu-ibu nanti kalau ada yang maju ke depan, suaminya boleh ikut maju ikut foto. Kalau ada suami yang maju ke depan, istrinya boleh maju ikut foto. Yang nggak boleh istri orang lain. Apa syarat dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan juga foto istimewa sekeluarga bersama Syekh Anas Jabir? Ingat ya, hadiah ini nggak cuma untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Syaratnya untuk dapat hadiah istimewa dari Syekh Anas Jabir, doa istimewa, dan juga foto istimewa bersama beliau, syaratnya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Malam ini mumpung masih hidup semuanya. Mumpung masih hidup. Yang kedua, mumpung belum syakaratul maut, karena di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah ingatkan kita tentang seseorang yang terlanjur syakaratul maut, nangis minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata cuma pengen infak, pengen sedekah, dan pengen jadi orang baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rabb, aku pengen sedekah dan aku pengen jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 surat Al-Munafiqun Allah menjawab, walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali orang sampai ajal, gak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Maka malam ini Syekh Anas Jabir mencari satu yang masih hidup, dua yang tidak pengen terlanjur syakaratul maut tapi belum sempat sedekah yang terbaik. Malam ini Syekh Anas mengajak, kita hanya punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Syekh Anas Jabir mengajak mujahid-mujahidah yang siap menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Yang wujudnya apa? Wujudnya adalah dengan kita membangun pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di Lombok, alhamdulillah sudah terbangun pesantren namanya Ma'had Love Tahfidz Nurul Ilmi di daerah Mekarsari, Banyumulek, Kediri, Lombok Barat. Alhamdulillah ada 187 santri dan 20 diantaranya sudah mungkin
mulai awal November kemarin. Jadi kita tidak main-main, kita sangat serius untuk mewujudkan 1 juta penghafal Quran. Caranya kita bangun pesantren-pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Sekarang sudah kita bangun alhamdulillah 11 cabang di berbagai kota Indonesia, di Jogja, di Solo, di Medan, ada juga di Cilacap. Khusus di Cilacap namanya Ma'had Tahfidz Waduda. Mengapa Waduda? Karena santrinya Duda semua. Nanti segera kita buka Wajanda. Tapi karena mereka pengen menghafal Quran, kita fasilitasi, kita bangunkan pesantren, sehingga nanti yang hafal Quran tidak cuma anak-anak, tapi juga remaja, juga dewasa, juga janda, juga duda, semuanya yang masih hidup. Bismillah, 10 menit dari sekarang, Syekh Anas Jabir mencari mujahid-mujahidah yang siap menyisihkan sebagian rezeki untuk